Bagi Bapak Ibu, untuk tugas yang ketiga yaitu Power Automate. Nah, sesuai di assignment rubrik Bapak Ibu, di Power Automate ini nanti ada beberapa file yang harus Bapak Ibu lampirkan ya. Salah satunya adalah tabel dari Excel-nya Bapak Ibu. Nah, di sini yang Bapak Ibu lampirkan nanti adalah screenshot dari flow-nya itu sendiri dan juga screenshot dari penggunaan detail masing-masing konektornya, dan yang terakhir nanti tabel Excel dan juga screenshot emailnya. Jadi pastikan dari keempat itu nanti masuk semua di dalam Microsoft Bapak Ibu. Nah, ini untuk tugasnya, contohnya. Nah, jadi yang pertama ada alurnya. Nah, yang di Bapak Ibu screenshot itu pastikan itu dari flow-nya itu sudah centang hijau semua Bapak Ibu. Artinya nggak ada yang error. Ya, mulai dari when you respond submit sampai terakhir apply to each untuk mengirimkan ke email responden yang mengisikan form Bapak Ibu semua. Jadi intinya Bapak Ibu di tugas Power Automate ini kita membuat otomasi ya, biar Power Automate lah yang akan mengatur dari pertama kali peserta atau responden mengerjakan sampai hasilnya akan dikirim lewat email. Nah, langkah-langkahnya untuk mengerjakan ini ya Bapak Ibu, kita buat file Excel-nya dulu di OneDrive Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan untuk memudahkan kita ya, langkah pertama sebelum kita membuat di Power Automate-nya yaitu Bapak Ibu harus membuat file di Excel-nya dulu. Ya, sebentar saya akan buka. Nah, ini ya. Ini OneDrive saya akan membuat satu folder yang mana folder itu nanti isinya adalah saya namakan Power ya. Ya, folder ini berisi dari file Excel-nya. Saya akan membuat file Excel di sini. Ya, Excel biasa Bapak Ibu ya, Excel yang biasa dulu. Satu yang akan menampung hasil dari kuis. Nah, ini kita beri nama untuk Excel-nya hasil kuis. Maaf Bapak Ibu, di sini ya, hasil kuis. Nah, ya, ini sudah tersimpan di sini ya. Nanti ini sudah berubah hasil kuis namanya. Nah, hasil kuis ini kita memberi beberapa kolom ya. Ada nama, kemudian email, kemudian ada jawaban satu ya, jawab satu. Kita akan membuat dua soal saja Bapak Ibu. Jawab dua, kemudian ada nilai satu dan juga nilai dua. Dan yang terakhir ada total ya, total nilainya. Nah, ini kita buat tabel dulu ya. Kita set Bapak Ibu ya, kita blok caranya seperti ini. Kita blok, kemudian kita pilih format as table ya. Kita bebas pilih yang ini. Nah, pastikan ini dicentang ya, my table as header. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita nanti sesuaikan ya. Jadi nanti siapapun yang jawab nanti akan keluar di sini Bapak Ibu. Jadi ini akan ngisi terus sampai ke bawah. Nah, setelah kita membuat hasil kuis ini, ya sudah ya. Ini jadi kita membuat seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Ini istilahnya buat wadah dari jawaban-jawaban yang akan masuk ke sini. Ini juga yang akan di screenshot untuk dilampirkan di tugas Power Automate. Ya.
pastikan langkahnya seperti tadi Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita kembali ke OneDrive lagi. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu hasilnya. Nah, yang kedua, kita akan membuat dari dua soal tadi. Kita kan ini ada jawab satu, jawab dua. Berarti kita harus membuat di sini sebuah form dari Excel ini. Ya, caranya dari Power Automate ini Bapak Ibu klik New, kemudian pilih Forms to Excel. Ya, bukan yang Excel biasa ya, kita pilih Form to Excel. Nah, kita beri nama soal 1. Oke, kita create. Nah, muncul seperti ini ya. Ini form biasa Bapak Ibu ya. Kita langsung buat aja Bapak Ibu soal pilihan ganda. Ya, ini mau diganti juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita pilih choice. Ya, kita pertanyaan Bapak Ibu terserah yang sederhana saja ya. Nah, misalkan saya hewan bertelur disebut di sini ovipa. Nanti Bapak Ibu sesuaikan untuk pertanyaannya sesuai di videonya ya, jadi biar nyambung. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Nah, di sini pun kita tidak perlu memberikan kunci jawaban Bapak Ibu. Kuncinya ini nanti akan kita buat rumus di Excel-nya, di Excel ininya. Di Excel ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini udah jadi untuk soal satunya. Kemudian kita akan membuat soal lagi ya, soal 2. Ya, caranya sama ya, dari menu yang di folder Power ini di OneDrive kita pilih Forms to Excel ya. Kita buat soal 2. Ya, masih sama seperti tadi gitu. Nah, sekali lagi untuk soal di sini kita tidak perlu kunci dan tidak perlu ada identitas apapun ya, karena kita menggunakan only my organization. Ya, kita sudah ada dua soal ya, soal 1 dan soal 2. Nah, ini ya. Nah, soal 1 nanti kuncinya berarti yang ovipar, yang kedua vivipar ya. Oh, maaf ini ovo. Nah, oke. Nah, kemudian di hasil kuis ini ya berarti sudah ada 3 Excel ya Bapak Ibu. Ya, Excel yang pertama itu hasil kuis ini adalah untuk menampung isian dari soal 1 dan soal 2. Ya, yang mana soal 1 dan soal 2 ini Excelnya Excel form ya. Jadi Excel form yang akan nyambung ke Excel. Nah, kita buat di sini untuk rumusnya Bapak Ibu nanti. Jadi untuk nilai 1 ya, kita menggunakan fungsi if ya. Nah, if ya, ini C. If C2 ya, if kurung buka logikanya C2 sama dengan ya, ovipar, maka soalnya 2 berarti 150 ya, maka 50. Kalau tidak ovipar berarti 0. Nah, sederhana saja Bapak Ibu, gini rumusnya. Ya, untuk yang nilai 2 juga sama ya. Ya, if D2 sama dengan vivipar, maka 50. Ya, jadi kalau jawaban 1 ovipar, jawaban 2 vivipar, maka dinilai ini adalah 50-50. Jadi totalnya, saya sarankan totalnya jangan menggunakan fungsi sum Bapak Ibu ya. Kalau fungsi sum nanti, kalau ke bawah nanti akan ke jumlah terus. Jadi kita pakai cara ini aja. Jadi nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, itu Bapak Ibu.
sudah berhasil membuat rumus ini. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan menuju ke flow-nya Bapak Ibu. Nah, kita udah buat ya, ini soal 1, soal 2, kita close saja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membuat Power Automate-nya. Ya, kita akan buka aplikasi Power Automate di portal Office-nya. Nah, langkah pertama di sini ada menu Create ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik Create ini Bapak Ibu. Nah, kita akan buat sebuah flow ya. Nah, kemudian untuk Create ini ya kita pilih yang Automate Cloud Flow ya ini. Nah, kita beri nama flow-nya apa ya. Nah, misalkan hasil otomatis quiz. Nah, misalkan kita beri nama ini. Nah, triggernya, pemicunya apa? Pemicunya itu ini, ya. When a new response submit, berarti ketika soal itu dijawab, ya maka dia akan mulai bekerja. Ya. Kita create, Bapak Ibu. Dipilihnya when new response ya. Nanti akan muncul flow yang pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini langsung when a new response submit, ketika sebuah respon itu disubmit, maka apa yang akan terjadi? Nah, kita harus tentukan dulu ini di mana ini responnya itu. Tadi kita sudah membuat namanya soal 1 ya. Nah, kita untuk yang pertama kita pilihnya itu soal yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini karena saya hanya ada 2 soal, maka saya pilih soal 2. Ya. Karena logikanya kalau soal kedua itu disubmit berarti soal 1 kan berarti sudah terlewati, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut langkah berikutnya ya, new step lagi. Nah, setelah when a new response submit ya, langkah keduanya yaitu get response-nya ya. Jadi setelah new response submit tadi, yang kedua adalah get response detailnya. Berarti kita pilih get response ya. Get response. Nah ini get response detail ya. Jadi get response detailnya. Nah ini kita di get response-nya ini kita pilih ya, untuk yang pertama adalah di soal yang pertama ya, di tugas 1. Ya dibalik ya bisa, tapi kita untuk get-nya dari yang urut dulu, dari soal 1 ya. Ya, form ID-nya soal 1, kemudian responnya ya berarti respon ID ya Bapak Ibu ya ini ya. Sama untuk get respon yang keduanya, yaitu get respon ini adalah soalnya ya. Soal yang kedua ya, kita pilih get lagi. Get respon lagi. Nah, get respon detail 2 berarti soal yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, kita tuliskan, sesuaikan ya nama formnya tadi. Soal 2. Nah, ini respon ID-nya sama ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah mendapatkan get respon soal 1, soal 2, ya langkah berikutnya kita akan get user profile ya. Jadi namanya nama si respondennya siapa itu ya. Get user, pastikan jangan salah ya Bu, Bapak Ibu untuk pemilihan get user profilnya ini ya. Get user profil yang V2 ini Bapak Ibu. Ya, profilnya, profil. Nah, untuk user UPN-nya ini kita pilih responden Bapak Ibu ya. Responden email ya Bapak Ibu ya. Karena kita kata kuncinya itu harus unik ya, menggunakan email tadi. Nah, setelah itu langkah berikutnya ya, setelah get user profile kita pilih add a row into table. Jadi nanti akan menambahkan sebuah tabel ke bawah ya. Add row into table, baris yang tabel sudah kita buat tadi di Excel. Setiap yang jawab itu. Ya, add row. Ya, add row into table. Nah, ini di Excel online-nya ini. Nah, lokasinya di OneDrive ya Bapak Ibu ya, OneDrive for Business.
kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita sampai di get user profile dan add a row into table, kita pastikan di tabel itu posisi atau lokasi dari tabel yang udah kita buat di mana ya. Lokasinya di OneDrive for Business, kemudian dokumen library-nya itu di OneDrive ya Bapak Ibu, dan filenya kita bisa pilih ya Bapak Ibu tadi simpan di mana ya. Nah, untuk tadi saya ada di menu Power ya, di folder Power. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil quiz ini ya Bapak Ibu ya. Hasil quiz ini untuk dari tabel Excel-nya yang untuk menerima hasil dari soal 1 dan soal 2. Nah, sudah. Kemudian tabelnya itu secara default ada di tabel 1. Nah, setelah sampai ini ya. Nah, di sini ada nama siswa ya, nama siswa atau namanya ya. Namanya itu berarti pastikan di sini ya tampilkan display name. Nah, display name-nya ya. Ya, ini display name ya Bapak Ibu, display nama. Nah, kemudian emailnya responden siswa. Ya. Kita cari respondennya yaitu responden email. Nah, ya jadi nama. Kemudian jawab satunya berarti soal yang pertama Bapak Ibu. Jawab satunya berarti ya. Jawab satunya itu nanti kita milih yang pertanyaan nomor 1. Berarti nah, hewan bertelur disebut. Nah, ini. Nah, kemudian jawab 2-nya berarti soal yang nomor 2 ini ya. Soal yang nomor 2 yaitu hewan yang melahirkan. Oke. Nah, nilai 1, nilai 2 dan total itu kita kosongkan karena sudah kita beli formula di Excel-nya ya. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah itu setelah tadi add row, kita langkah selanjutnya adalah get row ya. Get row, setelah dapatkan get row ya, kita akan get a row, kita akan dapatkan get a row, lokasinya ya. Untuk get a row sama seperti tadi Bapak Ibu, lokasinya ada di OneDrive for Business ya. Kemudian dokumen library-nya ada di OneDrive ya. Filenya ya ini Bapak Ibu, biar kita filenya ini sama dengan file yang tadi Bapak Ibu, yaitu lokasinya ada di Power ya. Tadi Bapak Ibu nanti sesuaikan sendiri ya. Hasil quiz ya, sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Kemudian tabelnya itu tabel. Nah, kemudian key column-nya ya, kuncinya itu menggunakan email ya Bapak Ibu ya. Ya, pakainya email ya untuk kata kuncinya. Nah, sedangkan di key value-nya ya, key value-nya ini nanti kita juga di dynamic content-nya ini pakai yang email sama seperti tadi. Nah, ini Bapak Ibu untuk get row-nya. Nah, setelah itu kita klik ya. Nah, setelah kita mendapatkan dari baris itu, dari email itu kita akan kirim email Bapak Ibu ya. Nah, kirim emailnya ini jangan keliru Bapak Ibu. Jadi send emailnya itu adalah yang send email V2 Office 365 Outlook. Nah, ini yang V2, jangan yang lain ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini, send email V2. Nah, to-nya berarti ke email dari siswa yang tadi sudah ngisi ya. Nah, dinamiknya berarti ke email, kemudian subjeknya bisa Bapak Ibu isikan misalkan nilai kuis ya. Nilai kuis
Ananda siapa ya, nama siswa, berarti nama ya, Ananda siapa nanti akan keluar. Nah, kemudian bodinya di dalam ini ya, berikut kami sampaikan hasil kuis Ananda ya, Ananda namanya siapa, nanti akan otomatis keluar di situ dengan ya hasil satu siapa, hasil satu berarti kita tuliskan nilai satu ya. Nah, hasil dua ya, kita berikan nilai 2. Kemudian hasil akhirnya juga kita tampilkan di sini. Nah, hasil akhirnya itu adalah totalnya gitu. Nah, terus di bawah bisa kita berikan dari siapa, misalkan terima kasih ya, terima kasih. Kemudian bisa ditulis nama Bapak Ibu. Guru nah, kita bisa dicetak tebal juga Bapak Ibu ya. Nah, dibuat. Nah, sudah. Nah, setelah seperti ini, berarti flow kita sudah berhasil kita buat ya. Kita akan coba jalankan. Nah, kalau masih tanda tanya-tanya seperti ini, itu artinya berarti belum kita coba Bapak Ibu ya. Jadi pastikan kita simpan dulu. Nah, ini sudah kesimpan ya Bapak Ibu. Your flow is ready to go. We recommend you test it. Nah, kita harus tes dulu. Cara ngetesnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini cara ngetesnya. Kita bisa tes secara manual di sini. Klik menu tes, klik manual. Nah, tes ya, kita klik tes. Nah, kita menuju ke soal yang tadi ya, soal 1-2. Nah, soal 1-2 itu kalau bisa Bapak Ibu sudah dimasukkan di dalam stream ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke portal dulu. Nah, jadi soal itu kalau bisa kita masukkan di dalam stream dulu. Misalkan ini ya, kita masukkan di sini. Kita sekalian praktek di PowerPoint online dan stream. Nah, sudah kita akan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, kita akan berikan tadi yang soal 1 dan soal 2-nya di sini, di dalam stream, maaf. Kita di streamnya, kita buka stream dulu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi membuat PowerPoint online-nya sudah ada soalnya, ya soalnya bisa diambil dari sini sekalian gitu, jadi nyambung nanti. Nah, misalkan saya akan contohkan ya soal yang kedua tadi yang sebagai trigger. Ini saya taruh di sini Bapak Ibu. Saya taruh di sini, bentar. Di interactivity ya. Sebentar. Nah, ini saya akan beri interactivity lagi soal tadi ini. Formnya berarti saya mengambil dari form yang ada di tadi yang kita sudah buat. Nah, sebentar, kita berarti buka form yang, nah ini soal 1 soal 2 Bapak Ibu ya, kita buka satu persatu. Nah, ini tadi kita share ya, kita copy, kita menuju ke stream ya, kita beri nama aja soal 1 tanpa spasi ya, biar tidak bingung seperti tadi di bab kedua. Nah, kemudian untuk soal yang kedua ya, soal yang kedua kita tambahkan lagi ya, kita buka ini apa,
Buka form yang kedua, soal 2. Nah, share lagi, kita copy. Ini kan yang pemicunya tadi Bapak Ibu ya. Pemicunya tadi kita akan masukkan lagi di, nah ini di soal kedua. Kita paste di sini, kita beri nama soal 2. Nah, di detik ke-9 ya kita type. Nah, kalau sudah, kita akan coba jalankan Bapak Ibu dari flow tadi. Nah, ini keluar Bapak Ibu, kita pilih Ovipar ya. Kita submit, jangan lupa Bapak Ibu, kita submit. Nah, sampai seperti ini, continue to video. Nah, kita submit ya, kita continue video. Nah, di soal yang kedua ini, di soal yang kedua ini ya. Oke. Nah, ini akan masuk soal kedua. Kita jawab lagi sama seperti tadi. Nah, sudah, coba kita cek di flow-nya, apakah berhasil flow kita. Nah, ini akan, itu Bapak Ibu, flow kita akan jalan. Nah, sukses Bapak Ibu. Your flow run successfully. Artinya, yang kita membuat tadi sukses. Artinya sukses berarti kita tadi sudah mengerjakan kuis di dalam stream. Nanti hasilnya akan masuk ke Excel dan juga akan masuk ke dalam email dari responden. Coba kita cek di hasil Excel-nya. Nah, nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ya, kita coba. Nah, ini Bapak Ibu ya. Masuk ya. Ovipar, Vivipar nilainya 100. Dan setiap orang yang mengisikan itu pasti akan mengisi ke bawah terus. Kalau emailnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita akan cek email juga. Kita akan cek di Outlook-nya apakah berhasil dari flow yang kita buat. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul Bapak Ibu ini ya. Nilai kuis Ananda Solehudin ya, tadi yang sudah saya buat sendiri tadi. Jadi setiap kali responden itu menjawab soal, maka dia akan dapat email seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, berikut kami sampaikan hasil kuis. Nah, ini yang kita buat ya, flow-nya berarti, nah ini kita sudah berhasil Bapak Ibu flow-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, karena sudah berhasil, nah flow yang sudah berhasil inilah yang di screenshot oleh Bapak Ibu untuk penugasan di Power Automate yang tugas ketiga ini. Sebentar, ini nanti masih loading, nanti ada tanda panah-panahnya gitu. Kemudian hasilnya ini juga akan Bapak Ibu screenshot juga ini ya. Dan yang terakhir adalah emailnya. Nah, ini email ini berarti artinya setiap siswa yang mengerjakan itu akan mendapatkan email hasil dari kuisnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu langkah-langkahnya sudah sesuai di tutorial. Jadi biar Bapak Ibu, kalau ada yang error ya kita cek dulu. Biasanya yang sering error adalah di profil ya, get user profilnya itu error karena kemungkinan di formnya itu belum di set only my organization. Nah, itu Bapak Ibu untuk tugas di yang ketiga ini. Terima kasih.